Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang bisa berjumpa kembali dalam program Good News. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan dengan judul Tetap Kuat di Dalam Tuhan. Saja kita semua membaca firman Tuhan dalam Filipi pasal yang keempat, ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus tetap kuat di dalam Tuhan karena ada dua rahasia yang dimiliki. Yang pertama, Rasul Paulus bersedia menjalani proses dari Tuhan. Saya akan bacakan di ayat yang 11 dan 12 kembali. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Rahasia Rasul Paulus tetap kuat di dalam Tuhan yang pertama karena dia bersedia menjalani setiap proses Tuhan. Rasul Paulus berkata, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasul Paulus pernah mengalami yang namanya kekurangan. Rasul Paulus juga pernah mengalami apa itu kelimpahan. Rasul Paulus juga pernah mengalami apa itu kelaparan, apa itu kekenyangan. Artinya Rasul Paulus tidak dipengaruhi oleh situasi keadaan yang dialami dalam hidupnya. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, Rasul Paulus telah belajar untuk memberi diri diproses oleh Tuhan. Baik melalui apa? Kekurangan. Baik melalui apa? Kelimpahan. Baik melalui apa? Kelaparan. Baik melalui apa? Baik melalui kekenyangan. Dalam segala situasi, Rasul Paulus memberi dirinya diproses, dibentuk oleh Tuhan. Banyak orang kalah dan tidak berkemenangan di dalam Tuhan karena apa? Tidak bersedia diproses oleh Tuhan. Tidak bersedia dibentuk oleh Tuhan. Dan Rasul Paulus dalam segala situasi keadaan, dia memberi diri diproses oleh Tuhan. Apapun situasi kondisi yang kita alami saat ini, apakah kita sedang kekurangan, apakah kita sedang kelimpahan, apakah kita sedang kelaparan, atau apakah kita sedang kekenyangan, biar melalui segala situasi keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu memproses setiap kita, itu membentuk setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa. Seperti situasi keadaan kondisi yang saat ini kita alami bersama, pandemi yang berkepanjangan ini. Mari memberi diri diproses oleh Tuhan. Tuhan mau bawa sedang situasi peristiwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita saat ini. Beri dirimu diproses oleh Tuhan. Jangan pernah berontak. Bersedialah untuk terus diproses oleh Tuhan. Yang kedua, apa rahasia Rasul Paulus tetap kuat di dalam Tuhan? Ayat yang ke-13 dikatakan di sana, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku. Ini yang menjadi kunci utama kenapa Rasul Paulus tetap kuat di dalam Tuhan. Karena kekuatannya adalah di dalam Tuhan. Dia berkata, segala perkara. Artinya apa? Segala situasi keadaan yang Rasul Paulus pernah hadapi dan alami. Rasul Paulus bukan hanya pernah mengalami yang namanya kekurangan, kelaparan, kelimpahan, kekenyangan. Tapi Rasul Paulus pernah banyak mengalami badai kehidupan. Mengalami karam kapal, mengalami digigit ular berbisa, mengalami dibelenggu, dipenjara, disesat, dicambuk, dilempari batu. Dia mengalami banyak hal dalam pengiringannya, pelayanannya kepada Tuhan. Tetapi yang menarik statement Rasul Paulus ini adalah lahir dari kebersediaannya diproses oleh Tuhan. Dan itu menjadi rahasia yang berikutnya. Rahasia kekuatan Rasul Paulus adalah karena dia menaruh pengharapannya. Dia menaruh seluruh kekuatannya itu di dalam Tuhan. Makanya dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kekuatan Rasul Paulus bukan karena dia hebat, bukan karena dia pintar, bukan karena dia berpengalaman, bukan karena dia seorang rasul yang besar, tetapi kekuatan Rasul Paulus karena dia menaruhnya semua keadaan situasi yang dialami di dalam Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang telah memberikan dia kekuatan. Sehingga dia tetap kuat karena Tuhan yang memberi kekuatan. Apapun situasi, kondisi, keadaan yang kita alami, mari yang pertama bersedia untuk diproses oleh Tuhan. Yang kedua, mari kita menaruh semua keberadaan hidup kita, situasi kehidupan kita di dalam Tuhan. Karena hanya Dia yang memberikan kepada kita kekuatan. Mari sama-sama katakan firman Tuhan ini dengan kuat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.